Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanu wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah, berkat karunia-Nya yang begitu besar, yaitu berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat kembali bertemu di sini dalam rangka thalabul ilmi untuk tujuan takarub. Mudah-mudahan niat hati kita yang lurus dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, lebih-lebih di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan, barokah dan rahmat dari Allah. Dan kita berharap dan Allah memberikan kita kemampuan untuk terus istiqomah mengikuti kajian-kajian yang dibuat di program oleh tim Sayar 78. Insya Allah apa yang kita lakukan menjadi catatan amal yang penting yang bisa membela kita di yaumil akhir. Salawat dan salam tentu layak bagi kita untuk sampaikan, haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatul uzmahnya nanti di yaumil mahsyar. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, baik kita masuk pada pembahasan fadilah puasa Ramadan di hari ke-28. Jadi fadilah puasa hari ke-28 Ramadan dikatakan Allah akan memberikan 100.000 kota di atas cahaya di surga khuld, ya. Jadi orang-orang yang berpuasa pada hari ke-28 di bulan suci Ramadan, Allah akan memberikan 100.000 kota di atas cahaya. Luar biasa, ya. Kita punya satu kota aja, taruhlah kota Jakarta Timur itu milik kita semua, udah kayaknya kayak apaan tahu, ya. Semuanya milik kita, busway-nya milik kita, mobil angkotnya semuanya setorannya ke kita, duitnya udah bejibun tuh, banyak banget duitnya, sampai nggak terhingga itu duit, ya. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Allah kasih kita 100.000 kota di atas cahaya di surga. Kita mau bebas ngapain aja di sana. Subhanallah. Itulah pantas bagi kita untuk bersyukur dan benar-benar mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan yang adil, di mana kerja keras kita di dunia dihadiahi, digaji, diupahin dengan hadiah yang luar biasa, yang sebenarnya nggak sebanding dengan pengorbanan kita. Ibadah kita nggak seberapa, tapi hadiahnya luar biasa, lebih dari pengorbanan yang kita lakukan. Nah, syaratnya gimana untuk bisa mendapatkan fadilah puasa di hari ke-28 Ramadan? Ya, tentu kita harus menciptakan suasana takwa dimanapun saja berada, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada, dan hapuslah keburukan-keburukanmu dengan kebaikan, dan marilah kita bergaul antara sesama manusia dengan akhlak yang baik, ya. Jadi jelas di situ, ittaqillaha haitsuma kunta, kita harus bertakwa dimanapun saja berada, baik dalam keadaan kesendirian, baik dalam keadaan rame, baik di tempat maksiat, baik di tempat ibadah. Jangan di masjid kita khusyuk seolah-olah benar-benar kelihatan banget tobatnya. Begitu keluar masjid kita ngelihat ada organ tunggal, kita nyawer, naik ke panggung, ya, nyawer artis dangdut yang pakaiannya segini nih, kelihatan banyak mana-mana goyang, ya, diajud-ajudin, ya, di kedepan-depanin, itu aurat, diumbar kemana-mana. Nauzubillah min dzalik. Itu adalah ketakwaan yang palsu. Kalau kita masih kayak begitu, ya gimana mau dapat fadilah puasa hari ke-28 Ramadan? Allah justru akan marah karena kita mempermainkan agama. Kita belum serius belajar jadi orang-orang
taqwa. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Mari kita perbaiki sikap tingkah laku kita, ya. Yang penting adalah mikyas standar. Seorang muslim itu kalau mau beramal, melakukan suatu perbuatan, aktivitas, harus ada mikyas standar. Mikyasul amal namanya, standar dalam berbuat. Jadi kalau Al-Quran dan hadis mengharamkan, maka kita tidak boleh melakukannya. Jika Al-Quran dan hadis membolehkan, maka kita boleh melakukannya. Itulah asas yang harus dipegang teguh seorang muslim. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Ya juga hal-hal lainnya, dalam kondisi apapun, ya di tempat maksiat pun ya tadi harus istiqomah. Kalau disuruh nyawer, maju, suruh nyumbang lagu, jangan mau. Itu namanya orang yang istiqomah. Ya, lebih-lebih di tempat-tempat ibadah seperti masjid dan musola, ya. Jadi jangan kita berubah-ubah ngikutin kondisi. Enggak, hidup seorang muslim bukan seperti air ngalir begitu aja seperti air, enggak. Seorang muslim itu hidupnya harus mengikuti aliran-aliran, bimbingan-bimbingan dari wahyu maupun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang bilang hidup mah kayak air aja, ngalir aja. Kalau airnya ngalir ke comberan, kotor semua kita. Airnya ngalir ke sepiteng, apa kita mau masuk ke lubang sepiteng? Ya, jadi perlu dirubah. Pepatah itu adalah pepatah yang kurang tepat. Jadi seorang muslim hidupnya itu harus punya mikyas, standar berpikir dan standar beramal, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai standar ukuran kita yang harus kita jadikan pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berharap puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sebelum ditutup, saya ucapkan selamat berbuka puasa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.